Detak di balik dinding. Desa Karanghening tidak pernah benar-benar hening. Bagi Aris, keheningan desa itu justru terasa berisik, seperti ada ribuan bisikan yang tertahan di balik kabut tipis yang selalu menyelimuti kaki Gunung Salak. Sebagai seorang penulis yang sedang mencari inspirasi, ia menyewa sebuah rumah tua bergaya kolonial di ujung desa. Harganya sangat murah, mungkin terlalu murah untuk bangunan sebesar itu. Jangan pernah memaku apapun di dinding kamar utama, pesan Pak Karta, sang penjaga rumah saat menyerahkan kunci yang sudah berkarat. Aris hanya tertawa kecil. Kenapa, Pak? Takut temboknya retak? Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan mata keruh yang seolah menyimpan ribuan peringatan, lalu pergi tertatih-tatih meninggalkan pelataran rumah yang ditumbuhi rumput liar. Malam pertama, suara yang malu-malu. Malam pertama berlalu dengan tenang setidaknya sampai pukul 2.15 dini hari. Aris terbangun karena suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari dinding di sebelah ranjangnya. Aris mengira itu mungkin hanya tikus atau ranting pohon yang tertiup angin. Ia membalikkan badan dan mencoba tidur kembali. Namun, suara itu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan gesekan. Seperti kuku manusia yang ditarik paksa menyusuri beton kasar. Serik, serik. Aris menyalakan lampu meja. Suara itu berhenti seketika. Kamar itu kembali sunyi, menyisakan bau apek debu dan samar-samar wangi melati yang busuk. Aris mencoba berpikir logis. Rumah tua punya kepribadiannya sendiri, kayu yang memuai, pipa bocor, atau fondasi yang bergeser. Ia mematikan lampu dan kembali memejamkan mata. Malam ketiga, pelanggaran. Inspirasi Aris macet total. Frustrasi, ia memutuskan untuk memasang beberapa foto keluarga dan papan tulis kecil di kamarnya agar terasa lebih hidup. Ia lupa, atau sengaja melupakan, pesan Pak Karta. Ia mengambil palu dan sebatang paku beton. Saat ujung paku menyentuh dinding, ia merasakan sensasi aneh. Dinding itu terasa hangat. Hampir seperti menyentuh kulit manusia yang sedang demam. Tak. Satu pukulan palu, paku itu masuk dengan mudah seolah-olah dinding itu terbuat dari mentega, bukan beton padat. Namun, yang membuat bulu kuduk Aris berdiri adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dari lubang kecil di sekitar paku, mengalir cairan kental berwarna merah kehitaman. Cairan itu berbau amis yang menusuk, bau darah yang sudah lama membusuk. Apa-apaan ini? Gumam Aris, tangannya gemetar. Ia segera mencabut paku itu. Anehnya, lubang bekas paku itu menutup dengan sendirinya di depan matanya. Kulit dinding yang berwarna krem kusam itu seolah merapat kembali, meninggalkan permukaan yang halus tanpa cacat. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Ia mendengar suara napas. Berat, sesak, dan berasal tepat dari balik bantalnya. Rahasia di balik plester. Memasuki minggu kedua, kondisi fisik Aris merosot. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia mulai mendengar percakapan di balik dinding. Bukan bahasa yang ia mengerti, melainkan geraman rendah yang terdengar seperti doa yang dibalik. Obsesi mulai menguasai dirinya. Ia yakin ada sesuatu yang terjebak di dalam sana. Menggunakan linggis yang ia temukan di gudang, Aris mulai mencongkel plesteran dinding di kamar utama. Aku akan mengeluarkannya, bisiknya berulang kali. Lapisan pertama plester jatuh ke lantai. Di bawahnya bukan batu bata merah, melainkan sesuatu yang berwarna putih kusam. Aris terus menghantam dinding itu dengan kalap. Serpihan semen berterbangan, menutupi wajahnya yang berkeringat. Saat lubang itu cukup besar, Aris terhuyung ke belakang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di dalam rongga dinding itu, tidak ada ruang kosong. Yang ada adalah susunan tulang manusia yang ditumpuk dengan sangat rapi. Tengkorak-tengkorak tanpa rahang bawah disusun menjadi fondasi, sementara tulang-tulang rusuk dianyam sedemikian rupa untuk menahan struktur bangunan. Dan di tengah-tengah tumpukan tulang itu, ada sesuatu yang masih bergerak. Sebuah jantung, besar, berwarna hitam legam, dan berdenyut perlahan. Setiap kali jantung itu berdenyut, seluruh rumah itu seolah ikut bergetar. Aris menyadari dengan ngeri bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan. Rumah ini adalah organisme hidup yang dibangun dari tumbal. Rumah ini tidak dibangun di atas tanah, sebuah suara parau terdengar dari pintu kamar. Aris menoleh. Pak Karta berdiri di sana, memegang sebuah pisau upacara yang melengkung. Rumah ini dibangun di atas lapar, dan sudah lama ia tidak diberi makan. Perjamuan terakhir, Aris mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia menunduk dan melihat lantai kayu di bawahnya mulai melunak seperti lumpur hisap. Tangan-tangan pucat dan kurus mulai bermunculan dari sela-sela lantai,
mencengkeram pergelangan kakinya. "Paku yang kamu tancapkan itu, kamu melukainya," kata Pak Karta sambil melangkah maju. "Sekarang, kamu harus menjadi plester yang baru." Aris berteriak, tapi suaranya seolah terserap oleh dinding. Ia melihat dinding-dinding kamar mulai merapat, bergerak inci demi inci, mempersempit ruang geraknya. Jantung hitam di dalam dinding itu berdenyut lebih kencang, memompa cairan amis ke seluruh penjuru ruangan. Ia merasakan tubuhnya diangkat oleh tangan-tangan tak terlihat, dan ditekan ke arah rongga dinding yang terbuka. Tulang-tulang rusuk di dalam dinding itu terbuka, seperti rahang predator siap menyambut penghuni baru. "Tolong, Pak Karta!" Pak Karta hanya berdiri diam, matanya kini bersinar dengan cahaya kuning yang redup. "Jangan takut, Aris. Kamu tidak akan mati. Kamu hanya akan menjadi bagian dari keheningan ini selamanya." Rasa sakit yang luar biasa menghantam saat tulang-tulang Aris mulai dipaksa menyatu dengan struktur rumah. Ia merasakan kulitnya mengeras menjadi plester, darahnya menjadi semen, dan kesadarannya perlahan-lahan memudar menjadi bisikan yang ia dengar di malam pertama. Penutup, keheningan baru. 1 bulan kemudian, seorang mahasiswa datang ke desa Karanghening. Ia melihat papan disewakan di depan sebuah rumah tua yang nampak sangat terawat. Dindingnya berwarna krem bersih seolah baru saja dicat ulang. Pak Karta menyambutnya dengan senyum ramah yang ganjil. "Silakan masuk, Nak. Rumah ini sangat tenang, cocok untuk belajar." Mahasiswa itu masuk ke kamar utama. Ia merasa udara di sana sangat sejuk, hampir dingin. Ia meletakkan tasnya dan melihat ke arah dinding di samping ranjang. "Boleh saya memasang poster di sini, Pak?" tanyanya. Pak Karta menggeleng perlahan. "Jangan pernah memaku apapun di dinding ini, Nak. Biarkan dia beristirahat." Saat mahasiswa itu sendirian di kamar, ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik tembok. Dan jika ia menempelkan telinganya ke dinding dengan cukup lama, ia bisa mendengar suara detak jantung yang lemah, disertai bisikan parau yang terus mengulang satu kata. "Lari." Namun, mahasiswa itu hanya tersenyum. Ia pikir itu hanya suara angin yang melewati celah rumah tua. Lagi pula, siapa yang percaya pada hantu di zaman sekarang? Di balik dinding, Aris ingin berteriak, tapi ia hanya bisa berdenyut. 1 kali untuk kesedihan, 1 kali untuk rasa lapar yang tak kunjung usai. Tok, tok.